Gara-gara menggelar acara yasinan, seorang perwira TNI AD dianggap melakukan islamisasi di kesatuannya. Halo DC Mania, jumpa lagi di DC Channel, channel yang mengupas kisah tokoh dan sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Di video kali ini, kami akan mengangkat cerita pengalaman Maijen Purnawirawan Agus Rohman. Agus pernah dianggap melakukan islamisasi di satuannya hanya karena mengadakan acara yasinan. Agus pun sampai harus dipanggil komandannya, yaitu Prabowo Subianto. Seperti apa ceritanya? Stay tune ya. Pada tahun 1997, Mayor Infanteri Agus Rohman diangkat menjadi Wakil Komandan Batalion Infanteri Lintas Udara 328 di Cilodong, Depok. Menjadi Wadan Yonif 328 tidaklah sulit bagi Agus untuk menyesuaikan diri. Ketika masih perwira pertama, Agus Rohman yang bertugas di Batalion Linut 330 Tridharma sering melaksanakan kegiatan bersama-sama Yonif Linut 328. Setelah beberapa bulan menjabat sebagai Wadan Yonif, ia menemukan banyak hal di Yonif Linut 328, baik hal positif maupun negatif yang menyangkut kegiatan, kondisi pangkalan, sarana prasarana, dan kondisi para prajuritnya. Namun ada satu hal yang membuat Mayor Infanteri Agus Rohman heran, yaitu perilaku personel satuannya. Pada saat itu, banyak prajurit Yonif 328 yang bertindak kurang disiplin. Mereka sering bepergian di malam hari. Padahal bepergian di malam hari sangat beresiko. Prajurit rentan terlibat perkelahian atau perbuatan-perbuatan lainnya yang dapat mencoreng nama satuan. Usut punya usut, tindakan-tindakan kurang disiplin itu terjadi setelah Batalion 328 tidak lagi dipimpin oleh Letkol Infanteri Prabowo Subianto. Saat Prabowo menjadi Danyonif Linut 328, personel Batalion 328 sangat disiplin. Ini karena Prabowo menerapkan peraturan yang ketat dan sanksi hukuman yang berat bila ada prajurit yang melanggar. Kesetiaan dan loyalitas prajurit kepada Prabowo sangat tinggi. Ini membuat Yonif Linut 328 menjadi satuan elit yang sangat diandalkan di jajaran Angkatan Darat. Kepemimpinan Prabowo Subianto menimbulkan kebanggaan tersendiri bagi prajurit Yonif Linut 328. Pada saat itu, kedisiplinan pun menjadi sangat tinggi. Ini terbentuk karena Prabowo senantiasa menerapkan reward and punishment serta sangat memperhatikan kesejahteraan anggotanya. Namun, setelah Prabowo tidak lagi menjabat, kedisiplinan dan hal-hal positif lainnya yang diterapkan menjadi menurun. Para prajurit merasa bebas dari tekanan aturan dan sanksi hukuman. Kondisi itulah yang dihadapi Mayor Infanteri Agus Rohman. Agus berkeinginan mengembalikan disiplin prajurit seperti era Prabowo. Walau sebagai komandan, Agus tak segan bertukar pikiran dengan prajurit senior mencari solusi bagi satuannya. Agus bertanya tentang gaya kepemimpinan Prabowo selama menjadi Danyon hingga bisa membuat para prajurit disiplin dan loyal. Dari hasil diskusi dengan para prajurit senior itu, Agus melihat Prabowo adalah sosok yang berkarakter. Prabowo adalah komandan yang karismatik, militan, berani, disegani, disiplin tinggi, dan dicintai anggotanya. Dari sana, Agus melihat bahwa sosok pemimpin adalah hal yang penting dalam memimpin satuan. Untuk membuat prajuritnya kembali disiplin, Agus Rohman menerapkan berbagai aturan. Sebelum memberlakukan aturan-aturan itu, Agus membuat kajian atau telaahan staf yang kemudian dikomunikasikan kepada Danyonif Linut 328 Letkol Infanteri Hamim Basari. Dan Yonif Linut 328 pun menyetujui saran dan masukan dari Agus Rohman. Ada 3 aturan yang diberlakukan Agus menyangkut tradisi atau kegiatan yang dilakukan di Satuan Yonif Linut 328. Pertama, Agus merasa perlu memberlakukan kembali apel malam pukul 21 WIB bagi prajurit remaja yang tinggal di barak. Apel itu diambil oleh perwira piket batalion sebagai perwira yang bertanggung jawab kepada danyon di luar jam dinas.
Kedua, Agus Rohman merasa perlu mengubah kebijakan yang diberlakukan satuan, yaitu batas minimal usia menikah bagi prajurit remaja Yonif Linut 328 dari 27 tahun menjadi 25 tahun. Ketiga, Agus Rohman berkeinginan untuk memaksimalkan fasilitas yang ada, salah satunya adalah masjid. Ia melihat masjid di batalion belum ramai dan minim aktivitas. Agus menggelar kegiatan membaca surat Yasin setiap malam Jumat di masjid. Ternyata aturan membaca surat Yasin pada Kamis malam dianggap sejumlah orang sebagai upaya islamisasi di tubuh Batalion Infanteri Linut 328. Bagi Waidan Yonif Linut 328 Mayor Infanteri Agus Rohman, itu adalah tuduhan yang serius. Isu ini menyebar dengan cepat, sampai-sampai Pangkostrat Letjen TNI Prabowo Subianto turun tangan. Prabowo memanggil Mayor Infanteri Agus Rohman perihal aturan yang diberlakukan di Yonif Linut 328. "Mengapa kamu mengubah tradisi Batalion 328?" tanya Prabowo Subianto. "Apel malam itu dulu tidak ada, kenapa sekarang ada?" lanjut Prabowo. "Siap untuk aturan apel malam. Apel malam dilakukan untuk mendisiplinkan prajurit," tegas Mayor Infanteri Agus Rohman. Agus menjelaskan bahwa banyak prajurit yang kurang disiplin selepas Prabowo tidak lagi menjabat sebagai komandan batalion. Prabowo Subianto pun mengangguk. Ia dapat menerima argumentasi yang dikemukakan oleh Agus Rohman. "Lalu, kenapa kamu mengubah aturan menikah?" tanya Prabowo. "Siap, saya sudah menghitung. Jadi, jika prajurit yang berpangkat tamtama atau bintara menikah pada umur 28 atau 29 tahun, dan jika ia langsung diberi keturunan, pada saat prajurit itu pensiun, ia masih memiliki tanggungan. Anaknya masih membutuhkan biaya untuk kuliah, sedangkan pada saat itu, kepala keluarga atau prajurit sudah pensiun. Jika itu terjadi, ini akan menjadi beban bagi prajurit itu sendiri," jelas Agus. Pada saat itu, bintara dan tamtama pensiun di usia 48 tahun. Sehingga apabila prajurit itu menikah pada usia 27 tahun dan baru bisa mendapatkan keturunan pada usia 28 tahun, maka anak pertama prajurit tersebut berusia 20 tahun dan menempuh kuliah tentu membutuhkan biaya, sementara penghasilan orang tuanya menurun karena sudah pensiun. Lagi-lagi Prabowo Subianto mengangguk. Ia dapat menerima argumentasi yang dikemukakan oleh Mayor Infanteri Agus Rohman. "Baik, sekarang tolong jelaskan tentang tuduhan adanya upaya islamisasi yang kamu lakukan," tanya Prabowo lagi. "Siap, izin menjelaskan Panglima. Dalam hal ini mungkin tidak tepat dikatakan islamisasi. Saya hanya menerapkan peraturan kepada prajurit yang beragama Islam saja untuk melaksanakan yasinan setiap malam Jumat, tidak kepada prajurit non-Islam. Karena dari 3 batalion jajaran Brigif 17 dan Denma Brigif 17 yang belum ada program yasinan malam Jumat, hanya Yonif 328 saja," kata Agus mantap. Ketika itu, Masjid Ar-Rahmah Yonif Linut 328 baru selesai dibangun dengan megah melalui swadaya satuan. Dalam pikiran Mayor Infanteri Agus Rohman, terbersit untuk memanfaatkannya semaksimal mungkin. Caranya dengan menggelar kegiatan keagamaan berupa pengajian yasinan bersama bagi prajurit yang beragama Islam setiap malam Jumat. Sementara itu, prajurit yang beragama lain menyesuaikan dengan agamanya masing-masing. "Oh, begitu ya?" tanya Pangkostrat sambil mengangguk. "Menurut saya ini penting dilakukan karena merupakan bagian dari peningkatan keimanan dan ketakwaan prajurit, juga sebagai bentuk pengamalan dari Pancasila Sila ke-1 dan Sabta Marga ke-3. Kami, kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan," kata Agus. "Bagus itu, apalagi Gus?" tanya Prabowo. "Siap Panglima, saya berkeinginan untuk mengajak seluruh prajurit muslim agar bisa melaksanakan itu.
Setelah selesai sholat maghrib membaca surat Yasin, dilanjutkan sholat isya berjamaah, dan ditutup dengan apel malam sebagai sarana penyampaian informasi kegiatan besok dan persiapan istirahat malam, kata Agus lagi. Oh iya, kamu bawa tradisi ini dari Yonif Linut 330 ya? Tanya Prabowo. Siap Panglima. Hal yang positif saya bawa agar prajurit paham agama sehingga mental spiritual mereka semakin mantap, ungkap Agus Rohman. Agus menjelaskan bahwa hal itu dilakukan untuk membuat prajurit taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, ia melihat bahwa masih banyak prajurit yang belum terampil mengaji. Padahal sebagai muslim, ia harus bisa mengaji karena Al-Quran adalah pedoman hidupnya. Lagi-lagi, Letjen TNI Prabowo Subianto mengangguk. Ia dapat menerima argumentasi yang dikemukakan oleh Mayor Infanteri Agus Rohman. Ya Desimania, itu tadi kisah Agus Rohman dalam membenahi disiplin prajuritnya. Semoga kisah ini bisa menambah pengetahuan Desimania semua. Akhirul kata, wassalam.